Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa khalili rabbil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni abra'u min hawli wa quwwati wa alja'u ila hawlika wa quwwatik. Allahumma a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wahdini wa yassiril huda li. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga kita dapat melangkahkan kaki untuk bersama-sama mengerjakan dan menjalankan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan langkah-langkah kita tersebut sebagai penghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan langkah-langkah tersebut sebagai pengangkat derajat dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita taufik dan hidayah untuk selalu bisa melakukan amal saleh, memperbanyak ketaatan serta ibadah kepada Allah Jalla fi'ulah sampai Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka, dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita Allah masukkan ke dalam golongan mereka, dan kelak di yaumil qiyamah mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama mereka di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian pekanan kita membaca kitab Risalatul Mudzakarah ma'al ikhwanil muhibbin min ahlil khairi wad din yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan perkara-perkara yang memalingkan dari ketaatan, dan juga perkara-perkara yang mendorong untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Ada 4 yang disebut oleh beliau rahimahullah. Yang pertama yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang telah lalu ialah kejahilan.
atau kebodohan. Jadi kebodohan terhadap agama, kejahilan terhadap ilmu agama adalah diantara penyebab seorang hamba tidak mau melakukan ibadah kepada Allah, tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah. Begitu pula kejahilan dan kebodohan terhadap agama atau terhadap ilmu agama adalah diantara pendorong seorang hamba melakukan dosa dan kemaksiatan. Jahil terhadap keutamaan satu ibadah, maka dia malas mengerjakan ibadah itu. Jahil terhadap ancaman yang mengerikan atas melakukan dosa dan maksiat, maka dia lakukan dosa dan maksiat itu. Maka kejahilan itu adalah diantara perkara yang membuat banyak orang berpaling dari ketaatan, dan juga kejahilan adalah diantara perkara yang membuat banyak orang melakukan dosa, melakukan pelanggaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada obatnya kejahilan itu kecuali belajar, dan tidak ada penawarnya kecuali menuntut ilmu. Makanya dikatakan kemarin terakhir yang kita baca, disebutkan oleh Syekh Ali bin Abu Bakar rahimahullahu ta'ala dalam gubahan syair, beliau mengatakan, al-jahlu narun lidinil mar'i yuhriquhu wal ilmu ma'un litilkan nari yutfiha. Kejahilan itu adalah api yang membakar agama seseorang. Jadi agama itu bisa rusak gara-gara kebodohan. Lalu kata beliau, dan ilmu adalah air, dapat memadamkan api tersebut. Jadi tidak ada yang bisa menghilangkan kejahilan kecuali berusaha untuk belajar tentang ilmu. Kemudian yang kedua, perkara yang memalingkan seorang hamba dari melakukan ketaatan kepada Allah dan juga membuat dia untuk mengerjakan dosa dan kemaksiatan kepada Allah adalah bagaimana yang beliau sebutkan, dan juga kita mulai awalnya pada minggu yang telah lalu, adalah du'ful iman, lemahnya keimanan. Jadi seseorang gara-gara imannya lemah malas melakukan amal soleh. Seseorang gara-gara imannya lemah malas untuk melakukan ketaatan. Seseorang gara-gara imannya lemah banyak meninggalkan ibadah dan perintah-perintah Allah Ta'ala. Begitu pula seseorang yang imannya lemah akan banyak melakukan pelanggaran dan dosa. Melakukan dosa, melakukan maksiat, diantara penyebabnya adalah lemahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman itu memang bisa kuat, bisa lemah, bisa bertambah, bisa berkurang. Bagaimana didefinisikan para ulama tentang iman itu? Di akhir definisi itu mereka mengatakan wal iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Jadi bisa lemah, bisa kuat, bisa berkurang, bisa bertambah, bisa naik, bisa turun. Nah, itu. Dan kalau iman melemah, kalau iman turun dan iman itu berkurang, maka itulah yang mendorong banyak orang melakukan maksiat, melakukan dosa, dan juga lemahnya iman itulah yang memalingkan daripada melakukan ibadah, ketaatan dan amal saleh. Makanya disebutkan oleh beliau di sini, kata beliau rahimahullahu taala, wa amma dhu'ful iman fahuwa baliyatun 'azimah wa khaslatun dhamimah tansha'u 'anha umurun madhmumah. Adapun lemahnya keimanan, maka hal tersebut merupakan bala yang besar. Iman yang lemah itu bagian daripada bala dan musibah yang menimpa seorang hamba. Mungkin sebagian orang membatasi musibah itu pada hal-hal duniawi saja, padahal musibah pada agama itu jauh lebih buruk. Musibah pada agama itu jauh lebih mengkhawatirkan daripada musibah dunia. Musibah dunia akan berakhir di dunia, tapi musibah pada agama, termasuk diantaranya lemahnya keimanan ini, itu akan berkepanjangan sampai ke kubur kita dan berkepanjangan sampai ke akhirat kelak. Makanya diantara doa Nabi Muhammad SAW, beliau minta kepada Allah agar dijauhkan dari musibah pada agama.
wala taj'al musibatana fi dinina. Ini diantara doa Rasulullah. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Terkadang bukan cuman musibah dunia saja, tapi musibah agama. Ini disebut oleh beliau bala yang begitu besar. Wa khaslatul dzamimah, lemahnya iman itu adalah sifat yang tercelah. Tansha'u anha umurun madhmumah, yang menimbulkan, gara-gara lemahnya iman ini akan timbul perkara-perkara tercela lainnya. Makanya yang tadi kita sebutkan, malasnya beribadah, malasnya melakukan ketaatan, kemudian beraninya melakukan dosa dan pelanggaran, melakukan maksiat kepada Allah, itu diantaranya munculnya itu semua gara-gara lemahnya keimanan, di samping gara-gara kejahilan dan kebodohan itu, gara-gara lemahnya keimanan. Makanya disebut oleh beliau tansha'u anha umurun madhmumah, muncul dari lemahnya keimanan tersebut perkara-perkara tercela. Mithlu, seperti tarkil amali bil ilmi, meninggalkan mengamalkan ilmu. Karena tidak semua orang berilmu imannya pasti kuat. Minggu lalu ulun ceritakan ada orang yang punya ilmu yang luar biasa tapi sama sekali tidak punya iman. Seorang orientalis belajar Islam sampai hafal Al-Quran, sampai hafal kitab-kitab para ulama, tapi dia tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangankan orang yang lemah imannya, orang yang tidak punya iman pun bisa punya ilmu. Orang yang tidak punya iman pun bisa punya ilmu. Nah, orang yang punya ilmu tetapi imannya lemah, maka dia akan jauh dari mengamalkan ilmu, Kenapa dia tidak mengamalkan ilmu yang dia punya? Karena imannya lemah. Dia tahu, misal contoh, sholat berjamaah pahalanya besar dibandingkan dengan sholat sendirian, dan dia tahu itu, sering mendengar tentang hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, tapi sama sekali tidak tertarik untuk mengamalkan itu dan lebih memilih untuk sholat sendirian di rumah. Kenapa bisa demikian? Lemahnya keimanan. Walaupun dia punya ilmu, yang dengan ilmu itu dia tahu bahwa sholat berjamaah pahalanya besar. Ada orang dia tahu ilmunya bahwa riba haram, bahwa judi dosa, dan dosa-dosa lainnya, tapi tetap saja dilakukan. Kenapa? Padahal tahu ilmunya. Karena imannya lemah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkara-perkara tercela itu muncul gara-gara lemahnya keimanan kepada Allah. Wa tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Begitu juga gara-gara lemahnya iman, seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita ini menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin linnas, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ayatnya tidak berhenti sampai di situ. Kenapa menjadi umat terbaik? Allah lanjutkan ayatnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menyuruh untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik, melakukan amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah dari perbuatan munkar. Itu yang membuat umat ini menjadi umat terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Artinya, kalau kita sudah kehilangan amar ma'ruf, kalau kehilangan nahi munkar, kita sudah tidak peduli lagi dengan orang di sekitar kita, tidak kita ajak untuk melakukan kebaikan. Kalau mereka melakukan kemungkaran, tidak kita larang dari melakukan kemungkaran, hidup kita masing-masing, maka berarti kita sudah kehilangan satu sifat yang dengan sifat itu kita dicap oleh Allah sebagai umat terbaik. Dan ini gara-garanya juga lemahnya keimanan. Lihat tetangga kita belum sembahyang misalnya, jangan dibiarkan, lakukan amar ma'ruf, mulai menyuruh dia untuk sholat, untuk sembahyang. Ada tetangga kita melakukan maksiat, bandar narkoba misalnya, kan tetangga kita, jangan dibiarkan, ditegur, lakukan nahi mungkar. Ada kawan kita main judi misalnya, kan, tegur, lakukan nahi mungkar. Minum minuman keras, tegur, lakukan nahi mungkar. Lakukan nahi mungkar. Karena itu bagian dari kewajiban kita dalam beragama.
Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis apa? Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat dari kalian kan semuanya, bukan hanya para ulamanya saja, tapi siapapun. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Wa illam yastati', kalau tidak mampu dengan tangan, fa bilisanihi, dengan lisannya, dengan mulutnya, tegur. Kalau tidak mampu juga, kata Rasulullah SAW, fa biqalbih, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Jangan sampai dibiarkan sama sekali. Itu dikatakan oleh Rasulullah di akhir hadis, kalau sama sekali bahkan dengan hati pun tidak mengingkari kemungkaran, itu dikatakan selemah-lemahnya keimanan. Kalau hilang sama sekali amar ma'ruf nahi mungkar ini, jangan-jangan iman kita ikut hilang juga. Maka paling tidak dengan hati mengingkari kemungkaran. Jangan sampai kita umpat di kemungkaran situ. Nah, ini berat benar ini. Sudah tahu mungkar malah umpat. Nah, baorkesan. Hari Ahad esok adalah tahu sudah kemungkaran, jemaah. Jangan malah umpat hadir di kemungkaran. Kalau mencegah kemungkaran itu tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan mulut, ya paling tidak ingkar dengan hati. Jangan sampai malah kita ikut tercebur dalam kemungkaran tersebut, ikut hadir di tengah-tengah kemungkaran itu. Dan kemungkaran lainnya. Jadi ajak orang melakukan kebaikan, larang orang melakukan kemungkaran. Kalau kita kehilangan amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu pertanda bahwa iman kita sedang lemah. Berarti perlu dikompak iman kita, perlu dicas. Wal amani fil maghfirati bila sa'yin laha. Nah, ini juga termasuk perkara yang tercela, yang muncul dari lemahnya keimanan apa? Angan-angan mendapatkan ampunan tanpa berusaha untuk memperoleh ampunan itu. Sambil menggawi dosa, menggawi maksiat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Padahal ini lagi menggawi dosanya, lagi menggawi kemungkaran yang lainnya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Jadi angan-angan diampuni ada, tapi tidak pernah berusaha untuk melakukan perbuatan yang dengan perbuatan itu diampuni oleh Allah. Bertaubatnya kada, istighfarnya kada, sambil gawe dosa. Ini juga bagian daripada perkara yang tercela, yang muncul gara-gara lemahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin ampunan tapi tidak diusahakan. Ingin ampunan tapi tidak diusahakan. Harusnya kalau kita betul-betul menginginkan ampunan, ada usaha kita untuk memperoleh ampunan itu. Begitu juga ada orang yang ingin surga tapi tidak ada usahanya untuk dapat surga. Tidak ada usahanya untuk mendapatkan surga. Orang kalau sungguh-sungguh ingin masuk surga, setidaknya dia berusaha melakukan sesuatu untuk bisa sampai ke surga tersebut. Harus ada usahanya. Nah, itu. Termasuk juga yang berikutnya kata beliau, nah ini perkara tercela yang muncul dari lemahnya keimanan kepada Allah Ta'ala apa? Wal ihtimami birrizq, yaitu terlalu mementingkan urusan rizki dibandingkan yang lainnya. Kalau sudah urusan rizki itu nomor satu, urusan ibadah tuh kena dulu. Nah, kan kadang-kadang ada orang seperti itu, lagi sibuk-sibuk begawi, dipanggil di musola, dipanggil di masjid, panggilan itu tidak dihiraukan. Dia lebih mementingkan mengurus rizkinya, dia lebih mementingkan mengurus urusan dunianya dibandingkan mendatangi Tuhannya yang memanggil. Ini juga bagian dari perkara yang tercela, yang muncul dari lemahnya keimanan. Terlalu ambisius terhadap harta, terlalu bernafsu terhadap dunia, terlalu bernafsu terhadap urusan rezeki. Tapi kalau sudah urusan pahala, urusan akhirat, urusan ibadah kepada Allah Ta'ala, tidak punya ambisi sama sekali, tidak punya semangat untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian daripada perkara yang tercela yang muncul dari lemahnya keimanan. Terlalu mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Dan Rasulullah SAW memberikan ancaman, memberikan vonis yang menakutkan. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Nabi, "Man kanatid dunya hammah." Siapa yang dunia tujuan utamanya, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya.
Ini hati ini kalau isinya dunia terus, boleh kita mengejar dunia sebanyak-banyaknya, tapi tetap tujuan kita adalah akhirat. Tujuan kita adalah akhirat. Tapi kan kebanyakan orang tujuan utamanya ya dunia itu, sehingga dia melupakan akhirat sama sekali, mengabaikan akhirat. Rasulullah SAW memberikan vonis, kata beliau, man kanatid dunya hammah, siapa yang dunia tujuan utamanya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah akan jadikan kefakiran dan kemiskinan di depan matanya. Dia tidak akan pernah bisa merasa kaya hatinya sekalipun diberi dunia sebanyak-banyaknya, karena memang sudah dibuat miskin hati oleh Allah Ta'ala. Jadi di pelupuk matanya itu yang terlihat kemiskinan, kefakiran, sekalipun dia bergelimang harta. Lalu kata Rasulullah SAW, wa farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai-beraikan urusannya, dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya dalam kehidupan di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah, dan dia tidak akan mendapatkan dari dunia kecuali yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuknya, kecuali yang memang sudah ditakdirkan, dan tidak lebih dari itu, tidak lebih dari itu. Nah itu, jadi jangan sampai kita cuma memikirkan urusan rezeki saja, apalagi rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada satupun makhluk melata di atas muka bumi, kata Allah, kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Apa yang kita perlu khawatirkan dari sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah dan dijamin oleh Allah? Yang perlu untuk kita pikirkan berhimat itu yang belum dijamin oleh Allah. Apa yang belum dijamin oleh Allah? Nasib kita ketika mati nanti belum dijamin oleh Allah. Nasib kita ketika masuk lubang kubur belum ada jaminan dari Allah Ta'ala. Nasib kita di akhirat belum ada jaminan dari Allah. Rizki sudah Allah jamin. Dan Nabi SAW dalam hadis menjamin juga, setiap jiwa tidak akan pernah mati sampai dia mengambil semua jatah rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau ada orang Pak, yang kita lihat hendak mati sudah, hendak mati beneran, cuman belum sampai seteguk air ke dia yang merupakan rezekinya itu, maka dia tidak akan mati sampai seteguk air itu sampai ke dia, tidak akan pernah mati. Karena Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, innal nafsan lan tamut hatta tastawfiya rizqaha, setiap jiwa tidak akan pernah mati sampai dia mengambil secara sempurna jatah rizkinya di dalam dunia ini. Pian kalau masih hidup kada usah mengkhawatirkan rizki, nah, karena kalau rizki pian sudah habis berarti cagaran mati sudah. Nah, cagaran mati berarti mun masih behina, masih kau berjalan, itu rizki bakalan datang. Rizki masih ada jatahnya. Jadi kada usah terlalu dipikirkan behimat sampai lupa memikirkan akhirat. Sampai lupa memikirkan akhirat itu. Jadi kita pikirkan bagaimana nasib kita di akhirat aja sudah. Karena belum ada jaminan dari Allah. Ada jaminan untuk kita bahwa kita kalau mati pasti masuk surga, belum ada. Kalau kita masih hidup pasti dapat rezeki, itu sudah ada jaminannya, sudah ada jaminannya. Tapi kalau kita mati pasti masuk surga, belum ada. Nah, pikirkan yang belum dijamin itu, pikirkan yang belum dijamin itu. Kemudian kata beliau, di antara perkara tercela yang muncul dari lemahnya keimanan adalah wa khaufil khalqi, takut kepada makhluk. Nah, takut kepada makhluk tidak perlu kita takuti, dia makhluk sama seperti kita. Yang perlu untuk kita takuti adalah Allah Ta'ala. Terkadang mohon maaf, paling kita nih lawan makhluk takutan, tapi lawan pencipta kita, lawan Allah ada takutan. Ada orang Pak, apabila ditelepon oleh atasannya tuh sesubuhan, belum subuh sudah berangkat dari rumah, tapi pas sudah dipanggil Allah sembahyang subuh pada sing bangunan. Nah, ini contoh takut dengan makhluk tapi tidak takut dengan Allah Ta'ala. Kalau sudah bosnya yang mengiau, itu datangnya cepat. Tapi kalau sudah dipanggil azan sholat 5 waktu, ya Allah, boyuhan. Ada kan?
Ada, tapi kada datang di sini kayaknya. Di sini kada ada, di lain. Ada orang seperti itu. Kalau sudah perjalanan apa ngarannya? Tulak keluar kota, pesawatnya sebelum subuh tuh sudah ada di bandara sebelum subuh. Takut ketinggalan pesawat. Tapi sembahyang subuh dipanggil untuk apa namanya datang ke masjid, datang ke mushola, ada tahu-tahu datang. Ini contoh takut kepada makhluk tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga muncul gara-gara apa? Gara-gara lemahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara lemahnya keimanan kepada Allah taala. Ila ghairi dzalika minal akhlaqil masy'umah. Dan selain yang demikian itu daripada akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang buruk. Banyak, pokoknya lemahnya iman itu akan menimbulkan perkara-perkara tercela lainnya. Kemaksiatan yang tadi kita sebutkan tidaklah dilakukan oleh seseorang kecuali karena lemahnya keimanannya kepada Allah Ta'ala. Orang yang imannya kuat, dia tidak akan pernah berani untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala qadri imanil abdi yakunu imtithaluhu lil amri wajtinabuhu lin nahi. Dan sesuai kadar iman seorang hamba, maka seperti itulah kepatuhannya terhadap perintah, dan juga sesuai kadar iman seorang hamba lah dia menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Kita lihat diri kita, sejauh mana kita mematuhi perintah Allah, maka itu menunjukkan sebegitulah iman kita kepada Allah. Kalau ada banyak perintah Allah yang kita tinggalkan, maka itu mengkonfirmasi bahwa iman kita lemah. Tapi kalau ada perintah Allah betul-betul kita junjung setinggi-tingginya, betul-betul kita perhatikan, maka itu menunjukkan bahwa iman itu adalah iman yang kuat. Begitu juga terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa usaha kita meninggalkan larangan Allah, maka itu mengkonfirmasi keimanan kita kepada Allah. Dan jikalau ada larangan-larangan Allah dan banyak larangan Allah yang kita langgar, itu menunjukkan bahwa keimanan kita kepada Allah sedang melemah. Itu tidak ada lain. Orang yang imannya lemah banyak meninggalkan perintah dan banyak melakukan larangan, dan orang yang imannya kuat dia akan betul-betul menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adallu dalilin ala du'fi imanihi tarkuhu lil muwafaqat. Dan apa namanya, bukti yang paling nyata atas lemahnya iman seseorang adalah meninggalkan ketaatan. Nah, bukti nyata lemahnya keimanan seorang meninggalkan melakukan perintah-perintah Allah, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wartikabuhu lil mukhalafat, dan banyaknya dia melakukan pelanggaran, itu juga bukti akan lemahnya keimanan. Nah, kalau kita ingin melihat dan mengukur keimanan kita, lihat hubungan kita dengan perintah Allah. Apakah perintah Allah betul-betul kita jalankan? Begitu juga kalau kita ingin melihat keimanan kita, lihat bagaimana usaha kita meninggalkan larangan Allah. Kalau kita betul-betul berusaha meninggalkan larangan Allah, maka itu pertanda bahwa iman kita sedang naik dan iman kita sedang kuat di hadapan Allah Ta'ala. Fa'ala kulli mu'minin an yas'a fi taqwiyati imanih. Maka hendaknya setiap mukmin berusaha untuk memperkuat imannya. Iya, perkuat iman. Jangan memperkuat fisik, jangan olahraga terus. Setiap hari lu lihat latihan main bola, memperkuat fisik, tapi iman tidak pernah diperkuat. Maka kata beliau, seorang mukmin mesti berusaha untuk memperkuat imannya. Wal umurul lati yaqwa bihal iman wa yazidu salasatun. Dan perkara yang dapat membuat iman menjadi kuat dan bertambah ada 3. Nah, 3 perkara ini menguatkan iman kita dan menambah iman kita kepada Allah. Semakin banyak, makin apa ngarannya, betinggi, semakin berkuat. 3 kata beliau. Yang pertama, an yusghiya bi sam'ihi ila al-ayati wal akhbari allati fiha dzikrul wa'di wal wa'id wa umuril akhirah wa ila qasasil anbiya wa ma uyyidu bihi minal mu'jizat wa ma halla bi mu'anidihim minal mathalat wa ila ma kana alaihi salafus salih
min az-zihadah fid dunya war raghbah fil akhirah ila ghairi dzalika minal adillatis sam'iyat. Yang pertama yang dapat memperkuat keimanan seorang hamba dan juga menambah keimanan seorang hamba kepada Allah adalah dengan betul-betul memperhatikan dan juga mendengar dengan baik ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang janji kebaikan dan juga ancaman bagi orang-orang baik dan juga ancaman bagi orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat, wa umuril akhirah, dan juga mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang perkara-perkara akhirat. Nah, jadi banyak-banyak baca Al-Quran berarti kita jemaah sambil ditadabburi. Itu kan Al-Quran itu sudah lengkap. Al-Quran kalau kita pahami sungguh-sungguh dan kita pahami betul-betul maknanya dan kandungannya, itu cukup untuk membuat iman kita bertambah. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanah. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman itu adalah orang yang apabila Allah disebut di sisi mereka maka bergetar karena takut hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah Al-Quran dibacakan di depan mereka, zadathum imana, iman mereka bertambah. Tapi kalau kita ini jarang baca Al-Quran, nah ini kada harapan. Berapa kali jemaah kita baca Al-Quran sehari? Ada dapat sujus, alhamdulillah mun sujus itu dapat tuh. Mun kayak orang-orang dulu Imam Syafi'i, kayaknya kada sampai kita sehari khatam. Hah? Sehari khatam sujus tuh gini, alhamdulillah ya. Kalau harus punya waktu kita dengan Al-Quran, karena Al-Quran kalau kita baca, kita renungi, kita tadabburi, dapat menguatkan iman kita, menambah iman kita. Maka harus punya waktu untuk Al-Quran. Jangan waktu kita itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat semuanya. Bukan karena kesibukan kita sebenarnya, alasan kita aja terlalu sibuk tuh. Apa kesan HP banyaknya waktu ya, ngucik HP, scroll bulak-balik di situ aja kita rajin. Di WA kita bolak-balikan, buka grup sini, grup sana, ada aja waktu. Masa buka Al-Quran gak ada waktu kita? Nah, buka Al-Quran gak ada waktu. Sesibuk apa kira-kira kita ini sampai tidak punya waktu untuk Al-Quran? Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling sibuk. Beliau diutus sebagai nabi untuk menyampaikan risalah Allah. Beliau menjadi kepala negara, jemaah bayangkan, menjadi pemimpin kaum muslimin. Kesibukan beliau juga guru, mengajar kepada para sahabatnya. Beliau juga sebagai seorang suami untuk berapa orang istri jemaah? Nah, berapa bini Nabi? 11. Kita hanya berbini seikung, kada sempat lagi buka Al-Quran. Allahu Akbar lah. 11 ikung bini Nabi sempat aja membaca Al-Quran. Atau jangan-jangan memang karena kurang banyak bini kita nih. Bisa ditambah bini itu kalau pernah berajin baca Al-Quran kan, kalau bertambah bini. Jadi Rasulullah di samping beliau pemimpin kaum muslimin, guru untuk para sahabat, beliau juga adalah seorang suami untuk 11 orang istri, adalah seorang ayah untuk 7 orang anak. Beliau juga seorang kakek yang punya banyak cucu. Apalagi beliau adalah seorang qadhi dan hakim di masanya. Kalau ada para sahabat yang punya perkara, datangnya itu kepada Rasulullah SAW. Jadi rangkap jabatan Nabi itu banyak. Beliau apabila ada peperangan, beliau menjadi panglima perangnya. Nah, kurang apa kira-kira? Tapi sesibuk itu Rasulullah SAW masih punya waktu untuk membuka dan membaca Al-Quran. Nah, berarti kita ini bukan karena sibuk kira-kira lah. Bukan karena sibuk, karena kalau dibandingkan kesibukan kita dengan kesibukan Nabi Muhammad, sibuk Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad sesibuk itu masih punya waktu untuk Al-Quran. Maka berarti apa kira-kira yang menyebabkan kita ini kada punya waktu dengan Al-Quran? Padahal Al-Quran itulah yang perlu untuk kita ulang-ulang untuk menambah keimanan kita tadi, memperkuat keimanan kita. Apalagi Al-Quran dikatakan oleh Nabi SAW peninggalan beliau yang kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran itu, kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apalagi yang kita cari dari peninggalan Nabi Muhammad.
Nah, kalau para sahabat dulu bisa punya rambut Nabi. Ketika Nabi di tahun ke-10 Hijriah beliau melaksanakan ibadah haji, beliau dicukur habis, rambut beliau yang panjang itu dicukur habis. Dirabuti oleh para sahabat rambut itu, disimpan mereka. Disimpan oleh mereka. Kemudian ada juga para sahabat yang mengumpulkan keringat Nabi untuk dibuat ke dalam botol minyak harum. Minyak harum mereka itu dibuat menjadi lebih wangi dengan keringatnya Nabi Muhammad SAW. Ada juga sahabat yang di dalam hadis dikisahkan meminum darah Nabi. Nabi itu habis bekam, disuruh oleh Nabi satu sahabat membuang darahnya, ternyata kada dibuang, diminumnya. Diminumnya, dibuangnya ke dalam parut. Dibuangnya ke dalam parutnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat itu bahwa tubuhnya tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, karena di dalam tubuhnya ada darah Nabi Muhammad SAW. Nah itu jemaah, mereka dulu para sahabat bisa mengambil bagian dari diri Rasulullah, dan hari ini kita sudah tidak bisa lagi mengambil itu. Yang bisa kita lakukan adalah peninggalan Rasulullah SAW itu betul-betul kita perhatikan. Apa peninggalan Nabi Muhammad? Al-Quran itu peninggalan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan apa? Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan. Aku tinggalkan untuk kalian yang jikalau kalian betul-betul berpegang dengan peninggalanku itu, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Lengkap sudah petunjuk hidup kita dalam Al-Quran. Cuman kadang-kadang kita kadang mau membuka Al-Quran. Kadang mau membuka Al-Quran. Kadang mau membukanya kah kita nanti kada bisa membacanya lagi. Namun kada bisa membacanya, belajar membaca. Wadah Guru Rahman bisa aja menerima aja kalau walaupun sudah tua. Karena malu kita pulang kepada Allah nanti dalam keadaan tidak bisa membaca kitab sucinya. Supan lawan Allah Ta'ala. Meninggal, kita pulang kepada Allah dalam keadaan tidak bisa membaca Al-Quran. Itu malunya setengah mati kira-kira. Setengah mati. Jadi harus belajar kalau belum bisa. Kalau sudah bisa, banyak-banyak baca Al-Quran. Al-Quran ini dapat memberi syafaat untuk kita di hari kiamat kelak. Nah ini disebutkan oleh beliau, an yusghiya bi sam'ihi ilal ayati wal akhbar, yaitu mendengar dengan sungguh-sungguh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang di dalamnya menyebutkan tentang janji Allah untuk orang-orang yang berbuat baik dan ancaman Allah untuk orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Dan juga di dalam ayat dan hadis tersebut disebutkan tentang perkara-perkara akhirat. Kita lihat ayat-ayat yang berbicara tentang siksa neraka. Siapa tahu hati ini bisa luluh kan, takut, lalu kemudian bertambah iman kita. Kita lihat, kita baca hadis-hadis Nabi SAW, yang hadis-hadis tersebut isinya ancaman bagi pelaku dosa ini, bagi pelaku dosa itu. Banyak hadis Nabi yang berbicara tentang ancaman itu. Yang main judi ancamannya ini, yang riba ancamannya ini, apalagi yang menipu ancamannya ini, dan lain sebagainya. Itu bisa memperkuat keimanan kita. Baca yang seperti itu. Nah, baca yang seperti itu. Wa ila qasasil anbiya wa ma uyyidu bihi minal mu'jizat. Begitu juga mendengarkan tentang kisah-kisah para nabi. Nabi-nabi terdahulu Allah kisahkan dalam Al-Quran. Lengkap kisah para nabi. Untuk apa? Untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu. Bagaimana kaumnya Nabi Saleh yang tidak beriman, Allah binasakan semuanya. Bagaimana kaumnya Nabi Hud yang tidak beriman, juga Allah binasakan. Bagaimana kaum nabi-nabi lainnya yang mereka tidak mau mengimani ajaran nabi-nabi mereka, maka dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Perlu untuk kita ambil pelajaran dari situ untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah, dan juga membaca tentang atau mendengar tentang mukjizat-mukjizat para nabi terdahulu dan juga mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ini dibuat iman kita kuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambah keimanan kita kepadanya, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan membawa iman, mati dalam keadaan muslim, dan juga mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.